Bapak Gembala untuk membuka selaput mata saya ini. Amin. Terima kasih. Kemerdekaan. Amin. Ya, boleh. Haleluya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekarang izinkan dikasih kesembuhan malam hari ini. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Ya Pak ya, kalau kita sudah mulai membayar SPP dalam pekerjaan kita sebagai seorang pembisnis, uang itu tidak ada. Coba saudara renungkan dengan baik-baik firman Tuhan ini. Maka tertawa kita kalau tidak ada uang atau uang itu kurang. Tertawa kita itu setengah tiang. Amin. Saya melihat banyak pengusaha di sini. Kalau Anda pada saat membutuhkan uang dan uang itu tidak ada, saya yakin dan percaya saudara tertawanya itu setengah tiang. Arti tertawa setengah tiang itu apa? Ya kita ketawa-ketawa Pak, tapi terus terang kalau bendera dikerek setengah tiang, apa artinya? Kita ada dalam keadaan berduka cita. Sehingga satu kelemahan atau kesalahan yang sering kali kita perbuat, orang-orang bos bisnis maupun orang-orang yang di dalam kehidupan dunia membutuhkan adanya uang. Bukan kita ini mencuri, ya, mencuri emas atau uang, tapi kita mencuri apa yang disebut dosa dan kesalahan yang seringkali disodorkan oleh iblis adalah mencuri gaji. Bukan mencuri duit, mencuri gaji akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan mencuri duit, tapi mencuri gaji akan kebenaran daripada firman Tuhan. Contoh yang sudah dari zaman dahulu kala, Abraham. Tadi pagi saya membuktikan kepada saudara pada malam hari ini, karena tadi pagi kami melayani dalam suatu gereja dan ada seorang nenek yang sudah berumur 95 tahun, seorang wanita 95 tahun. Saya jadi teringat bahwa apa yang terjadi pada saat zaman Abraham dan Sarah, dia dijanjikan oleh Tuhan untuk boleh mempunyai seorang putra. Dan usia Sarah pada saat itu 90 tahun. Dan Abraham berapa tahun dia usianya? Udah 100 tahun. Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan waktu malaikat Tuhan berkumpul dan bertemu dengan dia, Tuhan, kau telah berkati aku dengan harta kaya yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi Tuhan? Aku belum mempunyai seorang anak. Dan pada saat itu apa yang dikatakan? Waktu Sarah mendengar, dia sudah 90 tahun. Dan saya dapat bayangkan, saya berbicara dengan Bapak Pendeta Titus. Saya katakan, Pak Titus tahu ya Pak, kalau orang yang sudah 95 tahun itu seorang dapat dikatakan nenek-nenek dan dia masih hidup, masih sehat. Wah, luar biasa. Tapi tadi dia katakan, Pak Yonggi, saya ini sudah pernah masuk rumah sakit dan sudah mau mati. 30% usia saya, dikatakan dokter, 30% hanya satu harapan untuk boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya saat itu saya percaya Tuhan Yesus tolong aku, dan dia diberikan umur sampai sekarang. Dan pada pagi hari tadi dia masih hidup. Sekarang saya tanya, Nek, saiki kamu pengennya apa? Ya kan, dia katakan apa? Kakiku yang sebelah kiri ini sakit, kalau dibuat jalan sakit. Saya katakan, Nek, kamu percaya bahwa hari ini, saat ini juga kuasa Tuhan akan memulihkan hidup? Dia katakan apa?
Aku percaya. Karena apa, Nek? Tuhan masih punya rencana dalam hidup. Itu yang menjadi kekuatan dia. Dia bangkit imannya. Dan saat itu nenek 95 tahun, dia angkat kakinya. Dan dia saya gandeng, dia berjalan di atas altar. Dia nyanyikan haleluya dengan beat yang luar biasa. Dia kata, haleluya, 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 haleluya. Saudara tahu, haleluya adalah bahasa surgawi. Orang Jepang, dia katakan apa? Haleluya. Orang Amerika katakan apa? Haleluya. Orang Surabaya juga katakan haleluya. Saudara tahu, saya tadi merasakan, dan saudara boleh buktikan, waktu saudara mengadakan penyembahan yang demikian luar biasa, hadirat Allah, saya rasakan dia turun tengah-tengah saudara. Walaupun saudara tidak atau belum maju ke depan, belum mengatakan altar, tapi Tuhan sudah mengadakan altar-altar hidup. Saya percaya saat ini mereka yang mengalami sungguh merindukan Tuhan, malam hari ini sudah terjadi mujizat dalam hidup. Saudara tahu, saya ceritakan tadi ya, waktu saya menginjilan di Sulawesi, itu ada istri pendeta. Kenapa justru istri pendeta? Tapi dia itu malah istrinya sakit, urat belakangnya itu kata dokter terjepit dan harus dioperasi. Dia punya kebun kopi sudah habis terjual karena untuk berobat istrinya. Dan suatu saat dia katakan demikian, Pak Yongki, boleh enggak nanti malam dalam KKR saya datang beserta istri saya? Kenapa, Pak? Kebun kopi saya sudah habis karena istri saya sakit. Cuma yang jadi masalah, loh ini dengerin ya, bagaimana wong dia itu untuk berdiri saja susah, dan di sana itu tidak ada mobil, semua jalan pakai perahu dan kali. Karena di Kalimantan itu juga, di Kalimantan itu tidak ada jalan mobil, itu tidak ada. Mau tidak mau harus naik sampan. Tapi saya katakan, berdoalah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti akan baik dan indah pada waktunya. Apa yang terjadi? Dia akhirnya berangkat naik sampan. Dia sampai di tempat kebaktian. Dia salah satu daripada gereja setempat yang di sekeliling yang datang bersama-sama pada saat itu. Makanya saya buktikan pada saat penyembahan. Pada saat penyembahan, hadirat Allah turun. Dan hadirat Allah mengatakan apa? Alkitab mengatakan di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Oleh saya percaya saat ini hadirat Allah di tempat ini, kemerdekaan akan terjadi. Begitu kau katakan saat ini, aku percaya merdeka, merdeka, merdeka. Kuasa Tuhan melanda dalam hidup. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Aku percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Dan kalau pada saat ini saudara mengatakan, Pak, aku tadi datang keadaan yang penuh dengan luka dan penuh dengan duka cita. Tapi malam hari saya minta, kalau saudara yakin, saudara sebutkan, saudara berdiri dan katakan, aku percaya Tuhan, hadirat sudah aku terima. Kalau saudara percaya, saudara bangkit berdiri dan katakan kepada hadirat Tuhanmu, sembah dia dengan nyanyikan lagu haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
kembali Kau nyatakan Tuhan bahwa Kau sangat mengasihi kami pada saat ini. Thank you Lord. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi malam hari ini Kau katakan, aku turunkan pemulihan, aku berikan pemulihan, aku berikan pemulihan, aku berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam hidup. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Saya akan teruskan. Kenapa? Hari ini Tuhan kembali katakan akan terjadi seperti apa yang terjadi di Sulawesi dan yang di Kalimantan. Ibu hamba Tuhan itu, ibu gembala itu, begitu dia masuk, dia duduk di pojok yang sebelah kanan. Pada saat penyembahan terjadi, saya melihat sungguh kemuliaan Tuhan terjadi pada saat itu. Dia berdiri, dia menyanyi, dan dia melompat-lompat, dan dia katakan haleluya, haleluya. Pada saat saudara menyembah dia, hadirat Tuhan turun dan terjadi dalam hidupnya. Tanpa adanya apapun juga, dia maju ke depan dan dia menyaksikan. Aku sungguh bersyukur karena kasih karunia Tuhan masih ada. Sehingga dalam persoalan saudara malam hari ini masih ada Tuhan. Oleh sebab itu ada jawaban. Kenapa saya katakan bukan kita mencuri uang atau mencuri emas dan perak, tapi seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani adalah kita seringkali mencurigai akan kebenaran daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam kehidupan kami sehari-hari, fakta nyata, kalau kita jujur, fakta nyata dan keadaan yang kita alami lebih apa? Nyata daripada iman percaya kita. Amin. Sehingga banyak sekali mereka yang mencurigai akan kebenaran iman percayanya. Tapi pada malam hari ini Tuhan katakan, tetap percaya. Kau punya Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana sekarang kumaha carana? Kalau orang Sunda bilang, saya dari Bandung. Tapi kalau orang-orang Jawa akan katakan, piye carane Pak? Karena kehidupan nyata itu lebih nyata dan lebih fakta dalam kehidupan kita daripada iman percaya kita. Sehingga seringkali kita terkecoh. Dengar baik-baik, ya. Gak apa-apa kamu di dunia melarat, tapi kamu nanti di surga akan dapat berkat. Amin. Sekali lagi, amin. 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 Jangan mau. Apa yang diaminkan? Sekarang saya tanya, yang tadi mengatakan amin, apakah saudara mau di dunia ini melarat? Hah? Lo tadi bilang amin. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh supaya kita didorong untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi ini adalah tipu muslihat iblis. Masa selalu dikatakan apa? Ikut Tuhan Yesus, gak usah khawatir, ya kan? Gak usah khawatir, pokoknya di akhirat kamu dapat selamat. Walaupun dia bilang di dunia hidupmu melarat. Amin, amin. Siapa yang amin sekarang? Siapa yang amin? Tidak ada seorang pun harus mengatakan amin. Karena aku percaya Allah yang aku sembah adalah Allah yang nyata. Dan dia memberikan apa? Di dunia kamu layak mendapat berkat. Dan di akhirat kamu akan dapat selamat. Amin. Nah sekarang aminnya jangan sebentar-sebentar. Kalau memang benar amin, roh Tuhan turun pada saat ini dan memeteraikan hidupmu. Mulai saat ini hidupmu tidak akan melarat lagi. Nah, 1, 2, 3, amin.
kencang. 1, 2, 3, amin. Sekali lagi, 1, 2, 3, amin. Inilah makanya saat ini kalau saudara tahu kenapa iblis suka mengganggu dalam kehidupan kita. Karena dia nanti nuntut sama Tuhan. Tuh si Joko, si Parno, si Sushen. Kenapa? Dia sudah bilang, Tuhan, ora popo aku nang donya melarat. Jadi nek mbok berkati itu kamu ndak adil. Mau saudara dikatakan demikian? No. Iblis seringkali menjerat kita dengan kata-kata kita. Tapi malam hari ini kita adakan satu pemulihan pertobatan. Di dunia, katakan, di dunia aku berhak mendapat berkat, tidak untuk melarat. Dan di akhirat aku dapat selamat. Karena orang Jawa, wong Jawa ini, saya ini Jawa ya, wong Jeporo, Jeporo ya, tahu ya, Surabaya Jeporo ya. Saya wong Jeporo, Jawa. Wong Jawa itu harusnya Jawoto. Ngerti ya Jawoto ya? Jalane ono, jiwamu selamat. Dan yang ketiga, hidupmu nyata. Orang hidup dalam ilusi. Jadi istilah ini, kamu berdoa, oh ya Tuhan sembuhkan aku, oh ya sembuh-sembuh. Katanya sembuh, begitu jalan 1, 2, 3 langkah pulang sampai rumah sakit lagi. Itu ilusi. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, malam hari ini akan terjadi pemulihan dalam hidup. Hidupku tidak melarat. Katakan, hidupku tidak melarat. Dan di akhirat aku dapat selamat. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan katakan, saiki piye carane? Saudara kan sering kali kita, wah Pak Pendeta atau Pak Yongki, ulah ojo omdo. Ngerti omongannya omdo? Omdo itu omong doang kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa banyak sekali omdi. Apa? Omong gede ya. Tapi hari ini Tuhan katakan tidak ada istilah omdi. Makanya tanya, Pak, makanya buktiin dong. Hidup sekarang tanpa bukti. Tidak mungkin biar kamu bicara sampai lidahmu copot. Orang akan berkatakan omdi. Tapi malam hari ini Tuhan berikan satu jawaban. Corone piye? Siapa yang mau tahu atau ngerti? Siapa sih mau tahu? Tuhan ada di sini, dia akan berikan jawaban. Loh, ini jujur, tidak berarti yang angkat tangan ini wong sing bodoh-bodoh, orang ngerti corone mujizat. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, siapa yang mau tahu bagaimana caranya untuk aku dapat mendapatkan kunci terobosan, boleh mengalami akan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Angkat tanganmu. Kalau perlu dua-dua. Malam hari ini akan terjadi dalam hidup. Malam ini akan terjadi dalam hidup. Malam ini akan terjadi dalam hidup. Dengar baik-baik. Kita buka di dalam Keluaran. Ya, Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Ini jawabannya. Carane piye? Ya. Keluaran 19 ayat yang kelima. Nah, dapat? Pak Titus baca yang keras. Pinjam kalau perlu pinjam mic sana. Keluaran 19 ayat yang kelima. Malam hari ini Tuhan berikan pelepasan, bukan teori kemakmuran, tapi teori asli untuk dapat berkat daripada Tuhan. Amin. Keluaran 19 ayat yang kelima. Dengar baik-baik kalau bawa Alkitab baca. Jadi sekarang Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah, oke? Dengan sungguh-sungguh saat ini saudara itu katakan, aku sudah selangkah saat ini, aku sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berpegang
pada perjanjian Tuhan. Saudara juga sudah dua yang ke langkah yang kedua, aku berpegang sekarang, aku yakin tidak mau hidupku di dunia ini melarat. Amin. Yang ketiga, terus. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Artinya harta kesayangan itu kalian jadi kekasih Tuhan sendiri. Bahasa Indonesia itu bahasa yang luar biasa. Artinya apa? Kalau bahasa Inggris kekasih itu namanya darling. Tapi ini artinya darling itu dalam bahasa Indonesia, kuncinya adalah saat ini Tuhan, aku siap untuk sadar lan amin. Jadi orang sadar, aku ki dosa terus, dibujuk iblis, kowe ki dosa terus. Jadi aku tidak layak untuk terima berkat Tuhan. Setan guyu. Bener. Kowe ki wong dosa, melio aku wae. Kowe kok tak berkati. Amin. Tapi kalau kita sadar, aku orang dosa, tapi aku eling, ya Yesus, aku ki who am I? Aku ki wong dosa, wis ngono, aku ki butuh panjenengan Tuhan. Malam hari ini, kalau kau katakan pada Tuhan, aku orang penuh dengan kesalahan. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, semerah apapun dosamu, Tuhan akan ampuni. Amin. Dan Tuhan katakan apa? Elena, hanya dengan kekuatan Roh Kudus seorang dapat memenuhi akan panggilan Tuhan. Amin. Agama Kristen adalah agama yang luar biasa. Karena agama Kristiani mempunyai ajaran darling, sadarlah eling, dengan kekuatanku sendiri aku tidak mungkin dapat memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Tapi yang jadi masalah, orang-orang yang namanya Petrus, namanya Paul ada di penjara. Kenapa? Karena dia katakan, aku masuk penjara orang popo, sing penting aku wis percaya Yesus. Apakah betul demikian? Tuhan katakan, orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah muridku, dia wajib untuk melakukan apa yang Kristus perbuat di dalam dunia ini. Amin. Amin. Kalau di dalam agama yang lain, katakan, saya belajar tentang agama lain. Apa arti wajib dan sunnah? Sunnah, kamu lakukan dapat pahala. Tidak kamu lakukan ora popo. Tapi kalau wajib harus dilakukan. Amin. Seringkali sekarang saya lihat juga saudara-saudara yang hadir di sini, kenapa mujizat tidak terjadi dalam hidup? Karena apa? Karena kita seringkali mengikut Kristus hanya dengan sunnah yang cocok dengan aku. Oke Tuhan, aku minum dan aku masukkan dalam hatiku. Tapi yang tidak cocok, nehilayo. Inilah sebabnya kamu tidak dapat mengalami akan mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Tapi kalau malam hari ini kau katakan, Tuhan, aku tak mampu, tapi aku percaya Yesus, dengan pertolonganmu aku buka hatiku, kau mampukan aku masuk di dalam kehendakmu. Malam hari ini kau pulang dari tempat ini, juga detik ini kuasa Tuhan melanda dalam hidup. Kau dipulihkan karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang caranya adalah darling. Tadi alasannya di dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan apa?
Tuhan mengatakan kamu akan menjadi kekasihku sendiri. Coba Pak, akhirnya apa tadi dikatakan? Karena, coba, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Duit siapa yang punya? Hah? Tuhan yang punya. Amin. Kalau kita hidup seringkali, apa yang dicari orang? Uang. Lah ya Pak ya. Iya benar. Terus lagunya apa? Apa yang dicari orang pagi, siang, sampai malam? Uang. Uang, uang, uang. Benar? Kalau benar, kita bangkit berdiri nyanyi sebelum bertobat. Ayo, bangkit. Bangkit. Bagi saudara yang benar-benar perlu uang loh ya. Nah, sing nggak perlu uang wis duduk terus. Ya, sing kowe nek duduk terus, kowe ora perlu uang, mulai teko kene ora entuk duit meneh. Ayo. Ya, ayo kita bangkit berdiri, katakan. Ayo, lagu musik, ayo buka. Ayo, 1, 2, 3. Mestinya penyanyi menemani saya. Ayo, kita bikin semangat nyanyikan. 1, 2, 3. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sampai malam? Cengli kok ya? Cengli dong? Amin ya. Sekarang jangan duduk dulu ya. Berarti benar ini. Cuma nanti kalau ditanya pulang dari KKR, kamu tadi KKR sama Pak Yogi khotbah apa? Wah, saya nanti dianggap pendeta sesat kayak. Wah, di Pak Yusuf kayak sesat. Ya kan, masa ngajarinnya khotbah apa uang? Sebab ini pernah kejadian nyata ya. Kejadian nyata tuh begini. Orang-orang ini ke gereja ini saking serius ya, tapi biasa yang anak-anak muda yang cantik-cantik itu, yang ganteng-ganteng kalau duduk, dia begitu duduk, di depannya itu ada mak-mak yang sudah tua, tapi dia kaya raya, pakai konde gede, pakai emas banyak. Terus dia bilang, kamu ke gereja tadi pulang khotbah apa sih? Wah, enak ngerti ya, khotbah itu, aku delok mak-mak sing linggih nang ngarepku, berliannya ngerentep, tapi gue ngerti ya. Apa retine aku takok khotbah apa? Lah kowe tak critane sik apa? Ambune. Makane nek gereja iku kudu adus dhisik. Amin. Nah, tapi nanti kalau pulang ini, kamu katakan, khotbah apa? Ya ora apa-apa, tapi dalam hati aku sekarang uang bukan segalanya dan sumber uang adalah Tuhan. Ya. Keluaran 19 ayat 5 dikatakan apa? Apa yang dicari orang? Uang ya. Dan kenapa cari uang? Kita buka dulu, tidak apa-apa. Kita buka dulu Pengkhotbah 10 ayat 19. Boleh duduk dulu deh. Jadi kita nggak ada, wah Pak Yo aneh-aneh aja suruh saya duduk berdiri supaya Anda disegarkan oleh Tuhan. Amin. Tapi setelah itu kamu pulang dari tempat ini, wah mujizat akan terjadi. Amin. Ayo baca di dalam Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Amin. Coba kalau sekarang ini ya, saya nggak tahu ada pengumuman, wah jangan saudara pulang nanti. Begitu pulangnya dari KKR ini, saudara kan belum makan toh, nanti akan dihidangkan oleh Pak Wesley makanan. Pasti semua baru dengar gitu aja tertawa. Amin. Karena Alkitab berkata, untuk tertawa orang menghidangkan makanan.
Tapi dalam semuanya itu dimungkinkan karena Tuhan apa karena uang? Itu ada pengurus pelayan Tuhan yang saya dapat katakan kurang ajar, tapi dia cengli. Dia bilang apa? Pak, dalam rapat nanti, kalau misalnya ada KKR, bukan di sini ya, nanti saya minta tim doa itu kalau doa kudu dikeimangan. Satu pendeta mengatakan, wah, lah wong lunga doa jam itu kok jaluk mangan, nek dikei mangan ora gelem melu doa. Ya. Lah boyo mangan sik nang omah. Wah, ya ora ngono ra, Pak. Berdoa iki kan kudu dikei pangkat. Dadi teko mono iki meh mangan ora mangan tetep dikei mangan. Terus jawabannya apa? Sing rada kurjar, kurang ajar. Ngomong ngene, memangnya saya suruh doa-doa itu sing kongkon mangan niku sing kon nek wetenge ngeleh kon mangan Tuhan Yesus. Waduh, aku dengar kayak gitu tuh, ya benar, karena Alkitab berkata toh, untuk orang bisa tertawa itu dihidangkan makanan, dan semua itu dimungkinkan karena uang. Jadi sekarang saudara tadi nyanyi sudah benar, ya toh, apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, sampai jauh malam, uang. Tapi itu belum bertobat. Setelah bertobat, ada di tempat ini, saudara akan nyanyikan begini, apa yang dicari itu orang. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam. Karena Tuhan, seperti Keluaran 19 ayat 5 dikatakan apa? Sumbernya uang. Amin. Kalau saudara percaya mendapatkan sumbernya uang, kamu ambil itu uang, diberkati, nyumber lagi, nyumber lagi. Siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan? Contoh sudah ada di sini. Contohnya Pak Wesley, ya, duitnya nyumber terus. Siapa yang mau? Firman Tuhan saat ini berkata kepadamu, dan hari ini akan terjadi mujizat, terobosan di dalam keuanganmu. Amin. Saya tidak mengajarkan teori kemakmuran, tapi saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan tentang uang. Amin. Nanti setelah tahu begini, Tuhan itu ternyata Pak sumbernya duit. Nanti nyanyi yang kedua, satu nyanyi bersama-sama sebelum bertobat. Ya, uang. Tapi setelah tahu, nyanyinya beda, Pak. Apa yang dicari orang? Tuhan. Pagi, siang, sampai malam, apa yang dicari orang? Tuhan. Karena Tuhan sumbernya uang. Wah, setan langsung melayu. Setan mengganggu dalam keuanganmu akan lari terbirit-birit, karena dia sudah tidak, wah percuma lah, ini murid Yesus, dia punya sumbernya duit. Tapi nyanyi ini menggini kok, ojo mending ngomong apa yang dicari orang Tuhan, ojo orang ya, tapi sebut dirimu. Nah aku nyanyi nanti gini, apa yang dicari Yongki Tuhan. Nah kowe ini melu aku, apa yang dicari Yongki Tuhan. Amin. Berkat itu nanti turun buat saya semua. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, nyanyi sebelum bertobat. Ya lah. Kita mah jujur hidupan Tuhan, tidak munafik. Ya, kita nyanyikan. Apa yang dicari orang pagi, siang, jauh malam? Uang. Jujur panjenengan. 1, 2, 3. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sampai malam? Uang. Panjenengan, uang. Tapi sekarang Keluaran 19 ayat 5, apa yang dicari orang pagi, siang, dan malam? Karena Tuhan sumbernya uang. Iblis akan lari. Gangguan dalam masalah keuanganmu, kantongmu yang pada bolong dikerikiti tikus-tikus iblis.
tertutup. Amin. Kita nyanyikan dengan iman. Apa yang dicari Kristus Tuhan. Amin. Langsung ya, saya akan ngomong apa yang dicari Yongki. Ya, demikian juga Pak Wesley. Apa yang cari Wesley? Tuhan. Kalau saudara bilang apa yang cari Wesley Tuhan, berkatnya turun ke Pak Wesley. Amin. Ya, 1, 2, 3. Apa yang dicari Yesus Tuhan. Apa yang dicari Yesus pagi siang sampai malam. Tuhan, 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 Tuhan sumber uang. Haleluya, haleluya. Malam hari ini terjadi pemulihan dalam kehidupan. Malam hari ini Tuhanmu adalah menyatakan jati dirinya. Thanks Lord. Kamu adalah sumbernya. Amin. Silakan duduk. Tadi saya katakan kuncinya apa sih Pak? Dan ini akan saya buktikan malam hari ini. Saya akan ceritakan satu pengalaman pribadi yang benar-benar ini adalah merupakan ujian yang aku alami sejak aku ikut Yesus. Oh betul, Allah yang kau sembah adalah Allah yang luar biasa. Mau dengar? Atau kita tutup sampai saat ini selesai? Mau? Saudara tahu, Allah yang kau sembah adalah Allah yang nyata. Malam hari ini dia katakan, dia memberikan pewahyuan pada saya. Saya minta segitiga kunci mujizat Pak dicantilkan. Dia katakan kepada saya 3 kunci nak untuk dapatkan terobosan dan kamu akan alami. Saya bersyukur dan malam hari ini saya bagikan kepada saudara. Kita adakan KKR tentang ini berseri malam hari ini dan besok. Kalau Tuhan memang bebankan engkau untuk datang kembali, datanglah besok. Sediakan waktu. Tuhan akan berbicara banyak untuk melengkapi apa yang kau butuhkan pada akhir zaman ini. Bawa orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang mengalami kegagalan dalam kehidupannya, bawa ke tempat ini. Tuhan akan memberikan jawaban. Tapi malam hari ini juga akan terjadi mujizat dalam hidup. Saudara tahu segitiga ini Tuhan berikan kepada saya. Gambar mata di situ dikatakan Mazmur 25 ayat 15. Ini kita baca dulu Mazmur 25 ayat 15, catat ya. Terus kedua adalah sabar. Ibrani pasal 6 ayat 15. Dan tetap percaya 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Itu adalah kunci mujizat. Kunci terobosan. Malam hari ini 3 hal ini kau bawa. Kau pulang, kuasa ilahi akan menyertai dalam hidupmu. Amin. Pertama, mata kita tertuju kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 15 kita baca. So, ayo keluarkan Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku daripada jaring. Amin. Seringkali dalam kehidupanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, banyak jerat-jerat jaring iblis untuk kita terjerat di dalam penderitaan yang kita alami. Amin. Tanya orang-orang senior yang sudah punya pengalaman dalam hal bisnis, banyak sekali jerat-jerat iblis dipasang dalam hidupmu. Tapi Tuhan berpesan, matamu tetap tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Bukannya tidak boleh, ya toh.
Orang yang hanya tertuju pada Tuhan dengan tanpa melihat akan kelemahan dan kekurangannya, itu bukan orang yang rasional. Tapi Tuhan menginginkan orang Kristen yang rasional, tapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara tahu, mobil aja bisa khotbah. Tahu mobil ya? Tahu tak? Kenapa kok Pak, kok mobil bisa khotbah? Pak Yogi itu kok aneh-aneh. Saudara tahu, di depan mobil itu ada kaca enggak? Ada Pak, kaca yang besar itu loh, sehingga saya bisa lihat ke depan dan tidak kena debu dan kena angin. Tapi di samping itu ada satu kaca yang kecil untuk melihat ke belakang. Boleh kau lihat kelemahan dan kekuranganmu, boleh kau lihat ancaman-ancaman apa yang terjadi di belakangmu untuk melihat spion itu, tapi matamu tetap tertuju kepada kaca yang di depan. Ayo. Jadi jangan lihat spion itu, aduh ada bulldozer di belakang, ada bis besar, takut aku. Kamu lihat-lihat spion terus, akhirnya apa? Nabrak. Jadi kalau saya katakan mobil saja bisa khotbah. Jadi setiap kau naik mobil, naik angkutan kota, ingat, mobil bisa khotbah. Aku tertuju pada Tuhan, tidak melihat, hanya melihat pada persoalan. Amin. Ini firman Tuhan loh. Kalau matamu tertuju pada Tuhan, dia lepaskan kakimu daripada jaring-jaring. Pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Sebelah sini bawah, SABAR. Sabar. Apa arti sabar? Di dalam segala sesuatu perkara, aku tahu selain kehendak Tuhan, jalan Tuhan. Yang ketiga adalah waktu Tuhan. Amin. Seringkali kita tidak sabar Tuhan, tapi di situ dikatakan, coba yang sabar tadi kita baca di dalam ayat. Ayo coba kembali ke gambar segitiga lagi toh. Atau saudara-saudara siapa yang belum dapat gambar? Tak kasih loh, saya bawa di sini itu banyak. Jangan sampai tidak dapat. Sabar, Ibrani 6 ayat 15. Jangan sampai tidak dapat. Jangan sampai tidak dapat. Apa ini? Oh pointer, ya tadi saya bawa juga. Terima kasih. Tidak apa-apa Bu, saya juga kebetulan bawa, cuma tadi kebetulan apa namanya cuma tak kantongi tadi kok iso hilang ini. Setannya rupanya perlu tak delik nawai supaya ora ketemu. Nggak, ini ada saya sudah siapkan. Nah ini lihat, sabar ya. Sabar kita buka di Ibrani 6 ayat 15. Coba kalau malam hari ini Tuhan bicara apa? Kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan tetap berpegang pada janji-Ku, kamu akan jadi kekasih Tuhan yang sejati. Amin. Makanya sabar, lihat nih, sabar. Sabar artinya apa? Sabar. Saudara tahu di dalam Ibrani 6 ayat 15. Ayo baca yang keras. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menantikan dengan sabar. Nah ini orang sabar, saya tidak ikut istilah dunia yang mengatakan sabar subur. Nek orang sabar kue melebu kubur. Ya, tapi firman Tuhan malam hari katakan sabar. Karena iman percayamu, kalau kamu tidak mau sabar, maka kamu akan imanmu jadi bubar. Amin. Malam hari ini katakan kepada rohmu secara pribadi, hai rohku yang ada di tempatku, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan roh ketidaksabaran yang ada dalam hidupku, sehingga aku gagal untuk menjadi anak Tuhan yang boleh mengalami akan berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Sabar. Karena kalau kita sabar, orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, sabar dan tetap percaya. Karena apa? 2 Petrus 3 ayat 9. Ayo Pak Titus baca. 2 Petrus 3 ayat 9. Catat semua ini. 3 ayat ini kau pegang dalam hatimu. Pulang dari tempat ini,
bahkan saat ini juga mujizat terjadi dalam hidup. Sob, ayo baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan menginginkan saudara dan saya malam hari ini berbalik. Tapi Tuhan katakan, malam hari ini, kau lihat ini ilustrasi yang sederhana. Malam hari ini Tuhan tadi malam pagi-pagi dia katakan 2:30 pagi, aku akan curahkan berkat bagi mereka yang hadir. Ya, saya tidak tahu siapa yang terpilih saat ini. Tapi ini firman Tuhan. Kau dengar baik-baik, tangkap rema Tuhan ini dalam hatimu. Kuasa Tuhan akan melanda hidupmu. Sakit penyakitmu sekalipun yang dokter katakan no way itu semua, dia pulihkan. Persoalan keuanganmu, saya tidak mengajarkan teori kemakmuran, tapi malam hari ini saya katakan teori kebebasan yang berasal daripada Yesus Allah yang bersama, yang aku alami, nanti aku saksikan. Tapi malam hari ini terjadi dalam hidup. Amin. Sungguh mau? Tuhan ada di tempat ini. Dia akan menteraikan kalau kau mau angkat tanganmu. Makanya dengar baik-baik. Malam hari ini bukan hal yang kebetulan. Bukan hal yang kebetulan. Malam hari ini Tuhan akan curahkan kuasanya, mujizatnya terjadi dalam hidup. Ya? Saya tidak mau main sulap, nggak main sihir. Anggap aja ini berkat Tuhan yang sudah disediakan bagimu malam hari ini. Ya. Ini tergantung. Saya nggak tahu berkat saudara apakah segede aqua gelas atau Tuhan sediakan satu aqua besar. Ini hanya ilustrasi. Tapi malam hari ini roh Tuhan saat ini memimpin saya untuk mengatakan hal ini. Tergantung daripada seberapa besar penyerahanmu kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Tapi kau lihat ilustrasi ini. Tapi firman Tuhan dikatakan apa? Tetap percaya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan menginginkan setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini untuk berbalik dan bertobat. Kenapa? Seringkali berkat Tuhan tidak turun dalam hidupmu. Karena seringkali gelas kita ini yang menampung berkat Tuhan itu tengkurap. Kalau gelas ini tengkurap, Tuhan bilang apa? Berbalik, nah. Berbalik. Tuhan, aku sudah ikut engkau. Aku sudah berbalik untuk percaya kepada kuasa-kuasa mistik. Aku percaya kepada engkau. Tapi walaupun dia sudah berbalik, Tuhan mau berikan berkat. Masuk enggak? Karena apa? Masih tertutup. Buka sekarang. Ini benar-benar loh. Ini tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian. Ambil gelas aqua. Ya udah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, memang ini harus masih ada isinya. Ya, ini dibuka, sudah Tuhan, aku sudah bertobat, aku sudah ke KKR, aku buka hatiku Tuhan, dan Tuhan waktu mencurahkan itu kepada saudara. Ngerti maksudnya? Masuk enggak? Ya masuk, tapi wis kebek, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Makanya Yakobus 1 ayat 21 dikatakan apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor. Ngerti? Buanglah segala sesuatu yang kotor. Saya siramkan aja ke tanaman ini. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Saya tidak tahu, saya tidak kenal dengan saudara. Kalau malam hari ini Tuhan berbicara padamu, Tuhan, aku mau buang segala hal-hal yang kau tidak kehendaki dalam hidupmu. Malam
hari ini kau katakan kepada Tuhanmu, Tuhan ampuni aku. Aku mau buang segala yang tidak kau kehendaki, yang jadi hambatan untuk terima berkat Tuhan. Kau sudah buang, maka berkat Tuhan akan turun dalam hidupmu. Amin. Amin. Sebab itu saat ini nak, Tuhan sudah katakan, buang segala yang kotor, berbalik kepada Tuhanmu dan katakan, Tuhan, inilah aku. Sadarlah eleng, who are you? Who am I, Jesus? Saat ini Tuhan katakan, kita tundukkan kepala. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu saat ini nak. Dia katakan, bagi saudara-saudara yang saat ini ingin mengalami mujizat Tuhan, satu kunci terobosan Tuhan, aku menjadi orang yang mengalami, bukan sebagai orang yang hanya sekedar mendengar cerita. Tapi malam hari ini aku mau menjadi orang yang mengalami Tuhan. Aku menjadi orang yang mengalami. Berbalik kepada Tuhan. Buka tutup hatimu. Buang hal yang kotor. Dan malam hari ini kuasa Roh Kudus akan melanda dalam hidupmu. Saat ini saudara-saudaraku, tundukkan kepala, berdoalah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan katakan, nak, di antara saudara-saudara yang ada di tempat ini, dia katakan, aku akan. Saya minta saudara balik berdiri. Saudara balik berdiri. Dan kalau saudara sungguh-sungguh merindukan Tuhan, malam hari ini, aku mau menjadi anak Tuhan yang diberkati. Saya minta saudara maju ke depan. Saudara maju ke depan, angkat tanganmu dan kita berdoa bersama-sama. Dan saat ini Roh Tuhan akan curahkan apa yang jadi masalahmu, Dia katakan dengan penuh hati. Saudara yang membutuhkan Tuhan, sebelah Tuhanmu nak. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya melihat pada saat ini di hadir di tengah-tengah muda
Dia hadir dan dia katakan dengan pasti, dia melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat ini dan air mata yang pada saat ini mengalir. Dia katakan, aku akan tampung air matamu, tampung air matamu dengan satu kirbat yang baru. Dan saat ini dia katakan, buka hatimu nak, dan katakan bersama-sama dengan doa yang seperti ini. Tuhan Yesus, inilah aku Tuhan, aku mau Tuhan memperbaharui hidupku. Beri aku kekuatan, beri aku kekuatan Roh Kudus untuk dapat mengikuti akan kehendak-Mu. Tuhan katakan pada saat ini, aku tidak akan mengadakan pemulihan esok atau lusa, tapi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, buka hatimu, di dalam nama Tuhan Yesus, terima.
sangat makasih. Dia rasakan. Dia rasakan. Baik-baik. Saat ini saya akan minta kepada Tuhan Roh Kudus untuk curahkan secara berbarengan. Secara berbarengan. Buka hatimu. Katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, aku siap. Terima urapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima, 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 dengan baik-baik. Saat ini Tuhan katakan pemulihan terjadi dalam hidup. Sekarang saya berdoa bagi mereka yang sakit. Saya berdoa bagi mereka yang sakit. Saya berdoa saat ini Tuhan perintahkan, berdoalah bagi mereka yang sakit. Dokter mengatakan no way, tapi hari ini Tuhan katakan akan terjadi kesembuhan yang total. Amin. Sekarang letakkan di mana tanganmu yang di tempatmu yang sakit. Letakkan tempatmu di mana yang sakit. Letakkan tempat di mana kau sakit.
Saat ini Tuhan perintahkan, Tuhan perintahkan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ikuti doa saya, ikuti doa saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, inilah anak-anakmu Tuhan, yang tangannya sakit, yang diletakkan di tempat punggungnya sakit, pinggangnya sakit, atau ginjalnya sakit, matanya sakit. Saat ini Tuhan, Kau dengan mereka. Dan saat ini, hari ini Tuhan, Tuhan akan sembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sembuhkan aku Tuhan. Aku butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku dengar firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, aku percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Saudara-saudara baru yang di belakang, saya lihat Roh Kudus sudah menjamahkan. Roh Kudus sudah menjamahkan. Roh Kudus sudah menjamahkan. Sembuh. Katakan, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan. Walaupun mereka duduk di belakang, wajah-wajah mereka berseru. Hari ini kesembuhan, pemulihan terjadi dalam Amin. Kita jawab dengan satu lagu. Yesusku luar biasa.
panjang. Besok kita bertemu lagi. Amin. Tuhan Yesus, saya percaya sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, yang Dia suka berbicara langsung dengan saya di pagi cukup malam hari ini, supaya mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan malam hari ini Dia berikan kesembuhan. Satu yang Dia minta pada saya, kalau saat ini mendengarkan apa yang saya katakan, kau ikuti doa saya. Dan Yesus katakan demikian. Katakan demikian. Jangan kau pandang kiri kanan. Ini hanya sekali kesempatan. Sebab itu dengan baik-baik. Saat ini ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Inilah aku. inilah aku. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Dalam bahasa Inggris dia katakan I need you Lord. Aku butuh Engkau Tuhan. Saat ini Kau melihat kami Tuhan. Katakan Kau melihat aku Tuhan. Aku sakit, sebutkan sakitmu. Sebutkan sakitmu. Aku sakit Tuhan. Aku percaya. Walaupun dokter mengatakan no way untuk boleh mengalami kesembuhan, tapi malam hari ini Tuhan katakan malam hari ini Kau akan memulihkan kanker, prostat, darah tinggi, sakit pupuk, anemia, diabetes, apapun juga yang ada dalam hidupmu. Malam hari ini Tuhan akan memulihkan. Amin. Tuhan saat ini dengan baik-baik Dia katakan, Tuhan Yesus, aku butuh Kau. Tolong aku Tuhan. Ampuni. Kurang percaya. Tapi saat ini Tuhan, Kau yang memulihkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan katakan, Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan pulihkan. Amin. Tuhan pulihkan. Amin. Saat ini dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Tuhan akan jadikan kau contoh apa yang kau inginkan. Katakan, Tuhan akan gantikan jantungmu dengan jantung. Katakan, gantikan jantungmu dengan jantungmu. Amin. Saat ini buka bajumu, buka tanganmu, buka tanganmu. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku urapi, aku dapat kuasa dalam jantungmu dipulihkan. Saudara-saudara yang sakit jantung, ada yang sakit jantung, ada yang sakit jantung, sok baik maju ke depan. Bareng-barengan. Siapa yang sakit jantung? Barengan. Siapa yang sakit jantung malam ini? Malam ini dia katakan, aku akan pulihkan engkau. Menggantikan dengan jantung yang baru. Ini bukan kata-kata biasa. Tapi malam hari ini kau akan lihat bahwa kuasa Tuhan yang kau sembah luar biasa. Nah, saat ini buka tanganmu, buka tanganmu. Mereka yang belum terima minyak urapan, buka tanganmu. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, urapi jantungmu, urapi jantungmu, urapi jantungmu, urapi jantungmu, urapi jantungmu, urapi jantungmu. Sambil katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman, aku katakan Tuhan, Kau berikan aku kesembuhan dan pemulihan. Dengar baik-baik. Sok, berapi Pak, berapi. Semua sudah terima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-6-nya akan dipulihkan saat ini juga. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Sembuhkan aku Tuhan.
Gantikan aku. Jantung yang baru. Buka tanganmu. Buka tanganmu. Buka tanganmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan dalam jantung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan dalam jantung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan dalam jantung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan dalam hidup. Nama Tuhan Yesus. Pulih. Lakukan dalam jantungmu dan katakan terima kasih Tuhan. Semua terjadi dalam hidupku. Katakan amin. Amin. Sekarang sama-sama katakan. Nyanyi haleluya sambil buka tanganmu katakan. Haleluya. Haleluya. Rasakan tamaan Tuhan terjadi saat ini. Rasakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jantungmu kau pulihkan. Amin. Gak apa-apa. Haleluya. Kau pulihkan aku Tuhan. Jantungmu kau pulihkan. Haleluya. Terima. Terima dengan kuasa Roh Kudus. Terima. Haleluya. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Kamu sudah sehat. Berbaring. Berdoa. Berbaring berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hirada sakaya dasar. Dalam nama Tuhan Yesus. Buka matamu, katakan aku terima Tuhan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pulih, kira, pulih, 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 pulih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bernapas lega. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkatimu. Turun atas. Kakimu tidak akan sakit. Jantungmu boleh. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan obat. Terima kasih Tuhan. Jantungku. Jantungmu. Jantungmu. Amin. Amin. Rasanya enak. Amin. Puji Tuhan. Bagi mereka yang sudah Tuhan Kembali ke tempat ibu. Gak apa-apa. Ini tempatnya kurang gede. Tapi percaya kuasa tidak ada. Terus baik-baik. Gue nanti contoh. Gue saat ini melakukan kita mau turun dari tempat ini. Tongkatmu malah hobi bro. Amin. Iya amin. Saat ini puasa ilahi akan. Saudara sakit ya. Baik-baik. Ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Tuhan perintahkan untuk Anda mengikuti doa saya. Mungkin ada mangkok. Oh, mangkok lagi ya? Ini mangkok supaya ya. Taruh di mangkok, tambahin air. Saudara yang sakit sedih, wakilnya pirang-pirang. Tapi apa? Apa? Malam hari ini. Hah? Iya. Pokoknya sakit sendi, sakit pinggul, sakit pinggang, sakit apa? Malam hari ini orang-orang dari pilihan Tuhan. Amin. 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 Contoh ya, jadi ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku adalah orang pilihan. Aku adalah pilihan. Malam hari ini. Malam hari ini. Kesembuhan aku. Kesembuhan aku. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku pegang. Tempat di mana? Pegang. Sedihmu sakit, pegang. Saya minta Pak Wesley, tadi minyak ada Pak? Sudah. Dan pegang semua. Pegang semua. Dan sebelum kamu pegang, sekarang pegang lagi. Buka tanganmu. Buka tanganmu. Ini nanti lapkan di yang sakit, katakan dalam nama Tuhan Yesus aku lakukan. Ya, di tempat yang sakit. Lapkan.
yang sakit ini kuasa Roh Kudus mulai mengalir. Aku rasakan kuasa Roh Kudus mengalir. Pinggangmu yang sakit, pinggangmu lap, ayo lap. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat ini juga. Langkan, Pak. Langkan tempat mana yang sakit, langkan, sembuh. Hamba-hamba Tuhan bisa membantu. Hamba-hamba Tuhan membantu. Sekarang dengan baik-baik ya. Dengan baik-baik. Ini akan membawa kesembuhan. Saat kita doa sama-sama, membawa kesembuhan. Kau akan loncat. Loncat dalam nama Tuhan Yesus. Langkan. Siapa lagi mau? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Saat ini mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dengan baik-baik. Ini pesan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Amin. Contoh. Sini saya. Kamu sudah lakukan, Hakimu. Saat ini saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, pulih. Kau kasihkan contoh pada yang lain. Kau turun jalan. Haleluya. Ayo. Haleluya.
Tuhan Yesus. Lenyap. Ya. Tidak akan dapat kembali. Nama Tuhan Yesus. Sembuh. Pinggangnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Katakan amin. Amin. Haleluya. Minta bonus. Kita bonusnya gini. Saya minta minyaknya buat mami di rumah. Tuhan boleh enggak? Boleh. Sekarang kamu sembuh? Karena dia sembuh dia bilang, aku minta minyaknya om di rumah mami itu sakit. Tapi dia katakan, amin. Ayo jangan cepat. Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus pengampunan lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus pengampunan lenyap. Pinggangnya sakit tak? Sakit, iya juga. Pokoknya sakit pinggang, sakit jempol. Malam ini terlalu banyak. Tapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya ini linu sakit, tapi malam hari ini Tuhan sembuhkan saya. Sebagaimana yang lain terjadi saat ini, doa ikuti Tuhan Yesus, sembuhkan pergelanganku dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir segala sakit pergelangan tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Lenyap, tinggalkan tubuhku, karena aku milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Amin. Sekarang gerakan. Hilang, 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 keluar, biasa, Yesus keluar, biasa, Yesus keluar, kita punya Allah yang nyata. Amin. Kenapa cek? Jantung sudah baik. Apa? Ya. 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 Sekarang mau hilang. Tuhan sembuhkan jantungmu. Tuhan juga sembuhkan vertigo, keseimbanganmu. Mau sembuh? Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus sembuhkan penyumbatan yang ada di tubuhku. Mulai saat ini, aku adalah milik Tuhan Yesus. Aku usir segala sakit penyakit penyumbatan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan Yesus. Amin. So, lihat saya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, ke atas, 3, 4, 5. Amin. Lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Sekarang ikuti. Buka tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Doa saya, Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Aku usir pinggangmu. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir segala sakit. Amin. Aku percaya Tuhan. Sakit lenyap
sakit kakiku lenyap, angkat. Terima kasih Tuhan, aku terima. Aku buka hatiku dan saat ini terima urapan Roh Kudus mulai turun atasku. Katakan terima kasih Tuhan. Aku terima. Amin. 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 Yes, yes, yes. Yes. Minta bonus, suka pusing, flu tulang, matanya juga agak jelas. Amin. Tuhan itu sangat sayang. Amin. Ya, sekarang buka kacamatamu. Dalam nama Tuhan Yesus katakan dulu dosa. Tuhan tolong aku. Bahkan pulihkan mataku. Amin. Tuhan tolong aku. Bahkan pulihkan kakiku saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambung. Amin. Sambung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku sembuh. Amin. Angkat kaki. Amin. Jadi pemulihan dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Berikan. Pinggangmu sakit. Iya. Habis sudah. Osteoporosis. Tapi saat ini akan terjadi kesembuhan. Buka tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan ini di pinggangmu. Osteoporosis lenyap. Osteoporosis lenyap. Ayo. Wah. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh. Haleluya. Wah, luar biasa. Udah sakit puluhan tahun, sekarang cuma 2 menit saja. Amin, sembuh. Amin. Nah, lihat nih. Aku percaya. Nama Tuhan Yesus aku sembuh. Amin. Terus beri kemuliaan. Oke. Orang jelas. Sama jempolnya orang mana. Tapi saat ini jempol mualas, motor mualas. Amin. Tuhan saat ini saya berdoa. Katakan Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Aku baru operasi retina, tapi malam hari ini kau pulihkan. Tuhan tidak anti dokter, tapi saya ini Tuhan sempurna. Nama Tuhan Yesus, dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus pulih, betul, tidak ada sakit lagi. Apa-apa, berdoa, bersyukur, terima Tuhan. Amin, amin, yes, dan kalau sembuh. Nama Tuhan Yesus, buka matamu, jadi pemulihan. Sekarang angkat kaki, amin, amin. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Oke. Amin. Matamu juga sekarang mulai dipulihkan. Amin. Mulai penglihatan mulai lebih baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus, aku sembuh. Saat ini jaga baik-baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Tuhan ampun ya. Seperti malam hari. Kumpul harus sudah. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Amin. Stop, putar. Ini. Amin. Aku sembuh. Amin. Benar. Sembuh. Amin. Sekarang sembuh selamanya. Amin. Buka hatimu dan terimalah urapan kita dalam hidup kita. Nama Tuhan Yesus. Aku terima Tuhan. Aku terima Tuhan. Aku terima Tuhan. Aku terima Tuhan. Aku buka hati kita. Amin. Katakan amin. Buka matamu. Terima kasih. Oke. Sembuh. Sembuh. Amin. Saya ingin semua roboh sekarang. Hah? Bos. Saat ini Tuhan bilang, kau berdoa itu di doa saya, kamu tak kasih melakukan ini, melakukan di tanganmu dan melakukan di kakimu sekarang. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dua-duanya sudah. Ayo. Doa buka tarimu. Tuhan Yesus tolonglah. Saat ini aku ikrarkan aku adalah yang Tuhan Yesus pulihkan siapa boleh melalui sebuah malam hari sampai kita berarti dari minyak urapan gagal ginjal cuci darah. Terus kamu sehari seminggu berapa kali? Ya, terakhir kamu hari ini Tuhan katakan Tuhan akan gantikan dengan ginjal yang kamu. Pak Tito, saya minta air putih Pak. Ada air putih Pak, dia gagal ginjal. Bentuk bunga masuk dalam ginjal. Ya, ini air biasa. Tapi kuasa Roh Kudus akan turun atas. Kau boleh periksa dokter dan dokter akan mengatakan kau sudah boleh. Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku bilang. Habis. Bersama saya berdoa. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan akan pulihkan. Nama Tuhan Yesus, Dia adalah milik. Merintahkan roh sakit tidak keluar. Karena aku adalah milik Tuhan. Aku adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Kita jadi sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku sembuh. Kuasa Roh Kudus turun atasmu, kau buka hati. Ya, sakit apa Pak? Hah? Oh, sakit apa? Pencerahannya kenapa? Perih. Oh, sembuh. Saat ini, Tuhan sembuhkan apa? Ikuti doa saya. Itu sudah air lagi Pak. Katakan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya. Aku sekarang menjadi anak. Aku usir kuasa sakit perut keluar. Amin. Sampai habis sembuh. Amin. Sampai habis.
Tuhan, anak ini retinanya sebelah kanan bocor. Tapi saat ini kau percaya, Tuhan bisa pulih. Kalau kau ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus, aku butuh kau. Retina aku bocor Tuhan. Tapi saat ini aku percaya, kau akan pulihkan, kau akan tambal kebocoran itu lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Retina sembuh. Tidak hanya saat ini, tapi selamanya. Kau boleh periksakan ke dokter. Kalau dia ada dokter. Kau mata kau. Kau cari lebih baik. Sembuh sekarang, sembuh sekarang. Amin. Terima kasih Tuhan. Perpulihkan aku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi hari ini kamu percaya Tuhan pulihkan kau. Buka tanganmu. Buka tanganmu. Sekarang lapor sini. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Nah, sekarang putar. Amin. Aku sembuh. Sembuh. Amin. Percaya malam hari ini sakit dengkul, sakit pinggang, retina bocor sampai kuping yang nging. Tapi malam hari ini ikuti doa saya, kupingmu ini hilang. Amin. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus tolong aku. Aku bilang juga telingaku suka benging. Tapi detik ini dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Bersama. Amin. Minta air putih Pak Titus. Ini minum, masuk di dalam telingamu, juga ke sini keluar nanti masuk. Mulai saat ini telingamu tidak bengong lagi. Amin. Sudah kerasa hilang bengongnya. Amin. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, telinga yang suka benging hilang. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan perintahkan pada sana. Saat ini sembuh, selamanya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Hilang. Ngingnya hilang. Amin. Beri kemuliaan. Oh. Sama mana? Halo. Sudah berapa lama? Minyak ada, minyak. Pak Titus, mungkin masih ada di satu. Coba aku tadi minta satu ada yang ada itu. Udah masuk. Aku percaya kuasa malam hari ini Tuhan akan pahitkan saat ini dan ke depan kita Tuhan tahu dalam Tuhan Yesus katakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus saat ini lepaskan dalam nama Tuhan Yesus sembuh heal. Amin. Terima kasih. Oh boleh. Pak itu ada lagi kita sama Tuhan Yesus sembuhkan segala sakit. Sama Tuhan Yesus kita
Tidak ada minus, kamu juga tidak akan nanti jadi secara putus. No way.